Suatu malam, ketika aku kembali ke rumah, istriku menghidangkan makan malam untukku. Sambil memegang tangannya, aku berkata, "Duduk di sini, saya ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Istriku lalu duduk di samping sambil menemani aku menikmati makan malam dengan tenang. Dari raut wajah dan matanya ku tahu dia sedang memendam luka batin yang sangat dalam. Tiba-tiba aku tidak tahu harus memulai percakapan dari mana. Kata-kata rasanya begitu berat keluar dari mulutku. Akan tetapi, aku harus membiarkan istriku mengetahui apa yang sedang aku pikirkan. Aku menginginkan sebuah perceraian di antara kami. Aku lalu memberanikan diri untuk membicarakannya dengan setenang mungkin. Nampaknya dia tidak terganggu sama sekali dengan pembicaraanku. Dia malah bolak-balik dan bertanya kepadaku dengan tenang. Pertanyaannya adalah, mengapa? Aku menolak untuk menjawabnya. Aku membuatnya sungguh marah kepadaku. Dia membuang sumpit di tangannya dan mulai berteriak kepadaku, "Engkau bukan seorang laki-laki sejati." Malam itu, kami tidak saling bertegur sapa. Dia terus menangis dan menangis. Aku tahu bahwa dia ingin mengetahui alasan dibalik keinginanku untuk bercerai. Tetapi aku tidak bisa memberinya sebuah jawaban yang memuaskan. Dia telah menyebabkan kasih sayangku hilang terhadap Jen, wanita simpananku. Aku tidak mencintainya lagi. Aku hanya kasihan kepadanya. Dengan sebuah rasa bersalah yang dalam, aku membuat sebuah pernyataan persetujuan untuk bercerai, bahwa dia dapat memiliki rumah kami, mobil kami, dan 30% dari keuntungan perusahaan kami. Mendengar itu dia sungguh marah, merobek kertas itu. Wanita yang telah menghabiskan 10 tahun hidupnya bersamaku, kini serasa menjadi orang asing di rumah kami, khususnya di dalam hatiku. Aku meminta maaf untuknya, untuk waktunya yang telah terbuang selama 10 tahun bersamaku, untuk semua usaha dan energi yang diberikannya kepadaku. Tapi aku tidak dapat menarik kembali apa yang telah kukatakan kepadanya. Akhirnya, dia menangis dengan suara keras di hadapanku, yang mana aku sendiri berharap melihat terjadi padanya. Bagiku, tangisannya tidak mempunyai makna apa-apa. Keinginanku untuk bercerai di hati dan pikiranku telah bulat dan aku harus melakukan hal ini. Hari berikutnya, ketika aku kembali ke rumah, sedikit larut, kutemukan dia sedang menulis sesuatu di atas meja di ruang tidur kami. Aku tidak makan malam tapi langsung pergi tidur, karena rasa ngantuk yang tak tertahankan akibat rasa capek sesudah seharian bertemu dengan Jen, wanita idamanku saat itu. Ketika terbangun, kulihat dia masih duduk di samping meja sambil melanjutkan tulisannya. Aku tidak menghiraukannya, aku kembali meneruskan tidurku. Pagi harinya, dia menyerahkan syarat-syarat perceraian yang telah ditulisnya sejak semalam kepadaku. Dia tidak menginginkan sesuatu pun dariku, tetapi hanya membutuhkan waktu sebulan sebelum perceraian untuk saling memperlakukan sebagai suami istri dalam arti yang sebenarnya. Dia memintaku dalam sebulan itu, kami berdua harus berjuang untuk hidup normal layaknya suami istri. Alasannya sangat sederhana. Putra kami akan menjalani ujian dalam bulan ini, sehingga dia tidak ingin mengganggunya dengan rencana perceraian kami. Aku menyetujui syarat-syarat yang dia berikan. Akan tetapi, dia juga meminta beberapa syarat tambahan sebagai berikut.
Dalam rentang waktu sebulan itu, aku harus mengingat kembali bagaimana pada permulaan pernikahan kami. Aku harus menggendongnya sambil mengenang kembali saat pesta pernikahan kami. Dia memintaku untuk menggendongnya selama sebulan itu dari kamar tidur sampai ke muka pintu depan setiap pagi. Aku pikir ini sudah gila, akan tetapi biarlah aku coba untuk membuat hari-hari terakhir kami menjadi indah untuk memenuhi permintaannya kepadaku demi memuluskan perceraian kami. Aku menceritakan hal ini kepada Jen, wanita simpananku, tentang syarat-syarat yang ditawarkan oleh istriku. Jen tertawa terbahak-bahak mendengarnya dan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang aneh dan tidak bermakna. Terserah saja apa yang menjadi tuntutannya, tapi yang pasti dia akan menghadapi perceraian yang telah kita rencanakan. Demikian kata Jen. Kami tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri selama waktu-waktu itu. Sehingga sewaktu aku menggendongnya keluar menuju pintu rumah kami pada hari pertama, kami tidak merasakan apa-apa. Putra kami melihatnya dan bertepuk tangan di belakang kami sambil berkata, "Wow, Papa sedang menggendong Mama." Dari tempat tidur sampai ke depan pintu, aku menggendong dan membawanya sambil tangannya memeluk eratku. Dia menutup mata sambil berkata pelan, "Jangan beritahukan perceraian ini kepada putra kita." Anakku lalu pergi ke depan rumah untuk menunggu bis yang akan mengantarnya ke tempat dia sekolah. Sedangkan aku sendiri pakai mobil menuju ke kantorku. Pada hari kedua, kami berdua melakukannya dengan lebih mudah. Dia merapat melekat erat di dadaku. Aku dapat mencium dan merasakan keharuman tubuh dan pakaiannya. Aku menyadari bahwa aku tidak memperhatikan wanita ini dengan seksama untuk waktu yang sudah agak lama. Aku menyadari bahwa dia tidak muda lagi seperti dulu. Ada bintik-bintik kecil di raut wajahnya. Rambutnya mulai beruban. Perkawinan kami telah membuatnya seperti itu. Untuk beberapa menit aku mencoba merenung tentang apa yang telah kuperbuat kepadanya selama pernikahan kami. Pada hari yang keempat, ketika aku menggendongnya, aku merasa sebuah perasaan kedekatan. Rasa intim yang mulai kembali merebak di relung hatiku yang paling dalam. Inilah wanita yang telah memberi dan mengorbankan 10 tahun kehidupannya untukku. Pada hari ke-6 dan ke-7, aku mulai menyadari bahwa kedekatan kami sebagai suami istri mulai tumbuh kembali di hatiku. Ketika suatu pagi dia sedang memilah pakaian yang hendak dia kenakan. Dia mencoba beberapa darinya, tapi tidak menemukan satupun yang cocok untuk tubuhnya. Dia lalu sedikit mengeluh, "Wah, semua pakaianku terasa terlalu besar untuk tubuhku sekarang." Aku kemudian menyadari bahwa dia semakin kurus. Dan ini adalah alasannya mengapa aku dapat dengan mudah menggendongnya pada hari-hari itu. Tiba-tiba kenyataan itu sangat menusuk dalam hati dan perasaanku. Aku telah memendam banyak luka dan kepahitan hidup di dalam hatinya. Aku lalu mengulurkan tanganku dan menyentuh kepalanya. Tiba-tiba putra kami muncul pada saat itu dan berkata, "Papa, sekarang waktunya untuk menggendong dan membawa Mama." Baginya menggendong dan membawa mamanya keluar menjadi sesuatu yang penting dalam hidupnya. Istriku mendekati putra kami dan memeluk erat tubuhnya penuh keharuan. Aku memalingkan wajahku ke arah yang berlawanan karena takut situasi istri dan putraku akan mempengaruhi dan mengubah keputusanku untuk bercerai di saat akhir memenuhi syarat-syaratnya. Aku lalu mengangkatnya dengan kedua tanganku, berjalan dari kamar tidur kami,
melalui ruang santai sampai ke depan pintu. Tangannya melingkar erat di leherku dengan lembut dan sangat romantis layaknya suami istri yang hidupnya penuh kedamaian, keharmonisan satu dengan yang lain. Aku pun memeluk erat tubuhnya, dan ini seperti momen hari pernikahan kami 10 tahun yang lalu. Akan tetapi, tubuhnya yang sekarang ringan membuatku sedih. Pada hari terakhir, ketika aku menggendongnya dengan kedua lenganku, aku merasa sangat berat untuk menggerakkan, walaupun cuma selangkah ke depan. Putra kami telah pergi ke sekolah. Aku memeluk erat sambil berkata, aku tidak pernah memperhatikan selama ini bahwa hidup pernikahan kami telah kehilangan keintiman dan keakraban satu dengan yang lain. Aku mengendari sendiri kendaraan ke kantorku, melompat keluar dari mobilku tanpa mengunci pintunya. Aku sangat takut jangan sampai ada sesuatu yang membuatku mengubah pikiranku. Aku naik ke lantai atas. Jen membuka pintu dan aku berkata kepadanya, "Maaf Jen, aku tidak ingin bercerai dengan istriku." Jen memandangku penuh tanda tanya bercampur keheranan, dan kemudian menyentuh dahiku dengan jarinya. "Apakah badanmu panas?" dia berkata. Aku mengelak dan mengeluarkan tangannya dari dahiku. Maaf Jen, aku tidak akan bercerai. Hidup perkawinanku terasa membosankan karena dia dan aku tidak memaknai secara detail setiap momen kehidupan kami. Bukan karena kami tidak saling mencintai satu sama lain. Sekarang aku menyadari bahwa sejak aku menggendong dan membawanya setiap pagi, dan terutama kembali mengingat kenangan hari pernikahan kami, aku memutuskan untuk tetap akan menggendongnya sampai hari kematian kami, tak terpisahkan satu dari yang lain. Jen sangat kaget mendengar jawabanku. Jen menamparku dan kemudian membanting pintu dengan keras dan mulai meraung-raung dalam kesedihan bercampur kemarahan terhadapku. Aku tidak menghiraukannya. Aku menuruni tangga dan mengendarai mobilku pergi menjauhinya. Aku singgah di sebuah toko bunga di sepanjang jalan itu. Aku memesan bunga untuk istriku. Gadis penjual bunga bertanya, "Apa yang harus aku tulis di kartunya?" Aku tersenyum dan berkata, "Tulis, aku akan menggendongmu setiap pagi sampai kematian menjemput." Petang hari, ketika aku tiba di rumah dengan bunga di tanganku, sebuah senyum indah di wajahku, aku berlari kecil menaiki tangga rumahku, hanya untuk bertemu dengan istriku dan menyerahkan bunga itu, sambil merangkulnya untuk memulai sesuatu yang baru dalam pernikahan kami. Tapi apa yang kutemukan? Istriku telah meninggal di atas tempat tidur yang telah kami tempati bersama selama 10 tahun pernikahan kami. Istriku telah berjuang melawan kanker ganas yang telah menyerangnya berbulan-bulan tanpa pengetahuanku, karena kesibukanku untuk menjalin hubungan asmara dengan Jen. Istriku tahu bahwa dia akan meninggal dalam waktu yang relatif singkat akibat kanker ganas itu, dan dia ingin menyelamatkanku dari apapun pandangan negatif yang mungkin lahir dari putra kami sebagai reaksi atas kebodohanku sebagai seorang suami dan ayah, terutama rencana gila dan bodohku untuk menceraikan wanita yang telah berkorban selama 10 tahun mempertahankan pernikahan kami dan demi putra kami. Sekurang-kurangnya di mata putra kami, aku adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang. Demikianlah makna di balik perjuangan istriku.
Sekecil apapun dari peristiwa atau hal yang terjadi dalam hidup sangat mempengaruhi hubungan kita. Itu bukan tergantung pada uang di bank, mobil atau kekayaan ataupun apa namanya. Semuanya ini bisa menciptakan peluang untuk menggapai kebahagiaan, tapi sangat pasti bahwa mereka tidak bisa memberikan kebahagiaan itu dari diri mereka sendiri. Suami istrilah yang harus saling memberi demi kebahagiaan itu. Karena itu, selalu dan selamanya, jadilah teman bagi pasanganmu dan buatlah hal-hal yang kecil untuknya yang dapat membangun dan memperkuat hubungan dan keakraban di dalam hidup perkawinanmu. Milikilah sebuah perkawinan yang bahagia. Kamu pasti bisa mendapatkannya, kawan. Jika engkau tidak ingin membagi cerita ini, pasti tidak akan terjadi sesuatu padamu di hari-hari hidupmu. Akan tetapi, jika engkau mau membagi cerita ini kepada sahabatmu, kenalanmu, maka satu hal yang pasti bahwa Tuhan sedang menggunakanmu untuk menyelamatkan pernikahan orang lain, terutama mereka yang sekarang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Salam dan doa seorang sahabat untuk para sahabat yang menikah maupun yang berencana untuk